Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad qabla kulli kalam wa salli ala sayyidina Muhammad bi'adadi kulli kalam wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya muliakan Sohibul Bait Mas Ridho Nur Radityawan beserta Mami, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan istiqomah kepada keluarga ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala ridho kepada keluarga ini dan Allah jadikan keturunannya menjadi orang-orang yang berguna untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala dan melanjutkan perjuangan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitupun kepada teman-teman yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu namanya, tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada para jamaah semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat yang besar. Nikmat iman. Dengan iman Allah Subhanahu wa taala akan ridho kepada kita. Dengan iman nanti kita akan menjadi raja-raja dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya orang beriman itu lebih dimuliakan daripada segala-galanya. Seorang ulama suatu ketika, Ibnu Umar, anaknya Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berada di hadapan Ka'bah. Maka beliau mengatakan kepada Ka'bah, ma'a'zamaki wa asyrafaki, wahai Ka'bah, engkau ini sangat diagungkan dan engkau ini sangat dimuliakan. Siapapun orangnya yang ingin menghancurkan Ka'bah, pasti sebelum dia menghancurkan Ka'bah, Allah hancurkan dulu. Saking mulianya Ka'bah. Kita tahu bagaimana ceritanya Raja Abrahah yang ada niatan ingin menghancurkan Ka'bah. Maka belum sampai masuk ke dalam kota Mekah atau ke dalam Masjidil Haram, Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan kelompok burung yang disebut dengan burung ababil. Kata para ulama, burung ababil ini lebih kecil daripada burung emprit. Tahu burung emprit tuh, kecil banget tuh. Burung pipit itu yang lebih kecil lagi ada tuh. Ya, burung apa empritnya? Emprit, burung emprit itu orang Jawa bilang burung emprit. Dan burung tersebut bawa 3 batu. Satu batu yang kecil, namanya burung yang kecil pasti batunya juga kecil. Satu batu di sebelah kaki kanannya burung, kiri dan di paruhnya. Dan burung tersebut bawa batu dari neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dilemparkan di atas rombongannya Raja Abrahah. Tarmihim bihjaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Aku lemparkan, kata Allah, setiap batu pasti kena kepada prajurit dan rombongan Raja Abrahah itu. Kata para ulama, itu batu tidak ada yang jatuh ke batu, tidak ada yang jatuh ke tanah. Sehingga dikatakan dalam beberapa riwayat hadis, kalau seumpama batu yang kecil itu ada satu aja yang jatuh ke tanah, hari ini kita nggak hidup. Karena dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orangnya yang ingin ada niatan tidak baik kepada Ka'bah, pasti Allah hancurkan dulu. Sehingga Ibnu Umar mengatakan, ma'a'zamaki wa asyrafaki, wahai Ka'bah, engkau ini begitu mulia, engkau ini begitu agung. Walakinnal mu'mina, akan tetapi kedudukannya orang beriman, indallahi manzilatan minki, itu lebih mulia daripada engkau. Satu orang beriman, dan itu paling lemah, ya.
satu orang beriman, dan itu selemah-lemahnya orang beriman, itu bisa menghalangi dunia ini dari kiamatnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, la taqumus sa'atu fil ardi hatta la yuqala Allah, Allah, Allah. Dunia ini tidak akan dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala selagi masih ada orang yang beriman. Jadi hakikatnya orang beriman itu sangat besar di hadapan Allah. Punya kedudukan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi mengatakan, istaksiru minal ikhwan fa inna likulli mu'minin syafa'atan yaumal qiyamah. Perbanyaklah oleh kalian bergaul dengan orang-orang beriman. Karena setiap orang beriman punya syafaat yang nanti akan diberikan kepada temannya pada hari kiamat. Jadi jangan katakan, oh dia mah Islam tapi nggak pernah sholat. Seburuk-buruknya orang Islam, dia nggak sholat, dia nggak zakat, dia nggak puasa, tetapi di dalam hatinya ada Allah, itu punya kedudukan besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi besar Muhammad mengatakan, man qala annallaha haqqun dakhalal jannah. Barang siapa yang masih meyakini Allah di dalam hatinya sebagai Tuhannya, maka punya kesempatan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, jangan sampai membandingkan antara orang iman dengan orang kafir. Dia iman tapi nggak pernah sholat, nggak jadi masalah. Selagi masih meyakini Allah sebagai Tuhan, maka dia punya kesempatan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba, kata Nabi. Siapa yang taat kepada aku dan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man asani faqad aba. Siapa yang enggak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia termasuk orang yang dijerumuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaik apapun orang kafir, kita lihat orang kafir bangun masjid A, bangun masjid B, ketika hari besar Islam dia bersedekah kurban, dia bersedekah makanan, Allah Subhanahu wa ta'ala enggak pandang itu. Allah mengatakan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mantsura. Orang kafir sebaik apapun dia, kebaikannya tuh seperti debu yang ditaruh di telapak tangan, ditiup, nggak punya nilai, nggak punya nilai. Jadi kita beruntung sekali Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang beriman yang pasti nanti kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun orang beriman berada, pasti ada kebaikan di dalamnya. Ya, punya nur dalam hati. Nur tersebut nanti akan membawa dia ke dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nur tersebut akan membawa dia ke dalam sunnahnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara bukti tanda orang itu betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah senantiasa mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita kembali kepada pembahasan bab sholat kita. Karena amal yang pertama kali akan ditanya di hadapan Allah sebelum amal-amal yang lain adalah sholat. Nabi mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholat. Yang pertama kali akan ditanya pada hari kiamat sebelum pertanyaan-pertanyaan yang lain, maka yang pertama kali ditanya adalah bagaimana sholat kamu wahai Ridho, bagaimana sholat kamu wahai Andi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in soluhat soluha sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali. Kalau sholatnya baik, pasti kebelakangnya akan baik. Tetapi sebaliknya, kalau sholatnya buruk, maka nauzubillah min zalik, amal-amal yang lainnya pun akan buruk. Seorang sahabat datang kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, si fulan telah mencuri. Nabi mengatakan, bagaimana sholatnya? Ya Rasulullah, oh dia masih sholat. Kalau kata Nabi, kalau dia masih sholat berarti dia masih aman. Ya Rasulullah, si fulan berzina. Nabi mengatakan, bagaimana dengan sholatnya? Dia masih sholat ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, kalau dia masih sholat, masih ada kesempatan untuk baik.
dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling terpenting dalam hidup kita bagaimana ubudiyah kita, amal salat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada seorang dilihat oleh Nabi salat sepanjang malam, tapi ketika dia selesai salam, Nabi mengatakan, "Sil, ulangi salat kamu, fa innaka lam tusalli." Kamu ini belum salat. Dia salat lagi, kata Nabi, ulangi lagi, fa innaka lam tusalli. Ulangi lagi salat kamu belum salat. Sehingga orang tadi bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya ini udah sholat bolak-balik, tapi kenapa engkau katakan saya belum melakukan sholat?" La yutimmu ruku'aha wala sujuda. Kamu ini sholat tapi nggak tahu ilmu sholat. Jangan sampai kita dikatakan seperti itu oleh Rasulullah. Sekarang Rasulullah udah jauh meninggalkan kita. Nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika dipanggil, "Bagaimana sholat kamu wahai Saugi?" Kata Allah, "Oh, saya sholat ya Allah, aman." Kata Allah, "Kamu nggak punya sholat." Kenapa? Fa innaka lam tusalli. Karena kamu sholatnya nggak tahu ilmu sholat. Maka pembahasan selanjutnya kemarin adalah tentang takbiratul ihram. Dari rukun dibagi menjadi 3. Yang pertama rukun qalbi, ada 1 yaitu niat, dan tingkatan niat ada berapa kemarin? Ada 3. Kalau niatnya sholat fardu, maka wajib berapa? 3. Yang pertama qasdun usolli. Yang kedua niatul fardi atau niatul fardu. Yang keempat ta'yin, nama sholat. Usolli fardhu subhi, selesai. Kalau niatnya sholat fardu. Kalau niatnya sholat sunnah yang muwaqqatan, yang ditentukan waktunya, atau zatus sababin, atau niat sholat yang disebabkan karena ada sesuatu. Contoh, ada jenazah, kan sholatnya karena ada sebab, ada gerhana matahari, ada gerhana bulan, itu semuanya karena ada sebab. Maka tingkatan niatnya 2. Yang pertama qasdun usolli, yang kedua ta'yin, nama sholat. Paham ya di sini insyaallah ya? Kemudian kalau sholat sunnahnya yang ghairu muwaqqat, sholat sunnah yang nggak ditentukan waktunya, ya, atau disebut dengan ghairu muqayyad, sholat yang tidak ditentukan waktunya, seperti sholat hajat, sholat apa lagi? Sholat taubat, terus sholat tahiyatul ada sebab, karena masuk ke dalam masjid, atau sholat yang lain, maka sholat tersebut wajibnya hanya 1, yaitu qasdun usolli. Paham di sini insyaallah? Paham ya insyaallah ya? Jangan sampai ini salah nih. Nanti kalau ini salah, ke belakangnya ngawur semua. Itu di dalam tingkatan niat. Dan ingat, semua niat tidak dilafatkan, tapi di dalam hati. Ketika Mas Ridho mengucapkan usolli fardhu subhi, itu bukan niat. Itu namanya talaffuz bin niat. Apa? Talaffuz bin niat. Apa itu talaffuz bin niat? Namanya melafatkan niat. Ketika Mas Ridho mengucapkan usolli fardhu subhi, Allahu Akbar, tetapi dalam hati kosong, tidak ada azam, maka salatnya nggak sah. Ya. Sementara niat itu letaknya dalam hati. Innamal a'malu binniyat. Dan niat itu letaknya dalam hati. Kalau ada orang sholat subuh misalnya, tapi tidak talafut bin niat, langsung Allahu Akbar, sah nggak sholatnya? Sah, kalau hatinya azam. Kalau hatinya ada apa azam itu? Azam itu mengokohkan niat tersebut dalam hati, betul-betul sungguh-sungguh. Makanya ketika kita dalam safar, ketika kita ada niat jamaah takhir, maka syaratnya niat jamaah takhir harus di jamaah takdim, di sholat yang pertama. Contoh, saya dengan Mas Ridho pengen pergi ke Magelang. Di tengah perjalanan macet parah nih. Ini sudah waktu maghrib. Kayaknya kita nggak dapet nih kalau jamaah takdim. 10 menit lagi masuk isya. Maka niat jamaah takhirnya di sholat pertama. Saya bilang sama Mas Ridho, Mas, kita niat jamaah takhir. Kalau seumpama Mas Ridho tidak niat jamaah takhir di sholat pertama, atau saya tidak niat jamaah takhir di sholat pertama, maka sholat maghribnya jadi kodok sholat maghribnya.
Jadi niat jamaah takhir tuh wajib diazamkan di waktu sholat yang pertama. Dan jamaah takhir boleh memilih. Contoh, sampai Magelang misalnya jam 3 subuh, boleh memilih mau sholat isya duluan, nggak apa-apa, mau sholat maghrib duluan, nggak apa-apa. Tapi menurut pendapatnya Imam Syafi'i, tetap yang sholat yang pertama, waktu yang pertama, masya Allah, yaitu sholat maghrib. Usolli fardul maghribi jam'a ta'khirin ma'al isya lillahi ta'ala. Terus nanti sholat isyanya usolli fardul isya'i raka'ataini qasron. Gak perlu tambah jamaah takhir lagi. Paham di sini insyaallah? Maka harus ada azam dalam hati. Ketika orang jamaah takhir dan dia tidak niat di sholat pertama, maka sholatnya menjadi qadha. Nabi mengatakan man jama'a baina sholataini min ghairi uzrin faqad ata baban min abwabil kaba'ir. Dalam hadis Bukhari, barang siapa yang sengaja menggabungkan dua waktu sholat tanpa adanya uzur, maka namanya tercatat dalam pintu neraka jahanam. Hati-hati. Waduh ya Allah, gara-gara nggak tahu ngaji, akhirnya dia nggak niat jamaah takhir. Yang dia kerjakan salah terus. Paham di sini insyaallah? Maka rukun yang kedua adalah rukun qauli. Apa itu qauli? Rukun yang dilafatkan, rukun yang diucapkan. Yang pertama, ucapan takbiratul ihram. Lafaz takbirnya, bukan angkat tangannya. Ya, karena nanti sebagian ulama, diantaranya Imam Malik rahmatullah alaih, beliau berpendapat angkat tangan dalam takbir bukan termasuk bagian dari rukun. Jadi Allahu Akbar, nggak angkat tangan, nggak sedekap. Nanti teman-teman yang berangkat haji atau umroh, kalau di sampingnya ada orang takbir nggak angkat tangan, jangan disalahin. Wah ini mazhab apa ini? Payah ini, nggak ngaji ini berarti kalau gitu. Wah ini keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Jangan disalahin. Karena nanti banyak sekali pendapat-pendapat ulama yang beda banget. Ada yang mengatakan kalau angkat tangan itu sunnah. Ada yang mengangkatan kalau angkat tangan itu yang nggak sunnah. Jadi yang wajib rukun qauli yang pertama adalah lafaz takbir. Bagaimana lafaz takbir itu? Allahu Akbar. Nah, ada beberapa syarat dalam takbiratul ihram. Ada beberapa syarat dalam takbiratul ihram. Yang pertama, syurutu takbiratul ihrami sittata asyara. Syarat mengucapkan takbiratul ihram agar sholat diterima adalah ada 16. Yang pertama, antaqa'a halata al-qiyam. Mengucapkannya dalam berdiri ketika sholat fardu. Ya, misalnya orang lagi sakit nih, dia masih sanggup berdiri, tapi sholatnya duduk. Maka ketika dia takbir, dia wajib usahakan berdiri dulu, jangan langsung duduk. Karena kenapa? Ketika ada orang yang masih mampu berdiri dan dia tidak takbir dalam sholat fardu, dia takbirnya tidak berdiri, maka nggak sah sholatnya. Bahaya kan? Kalau kita nggak tahu ilmunya, oh berarti selama ini kita salah. Hati-hati. Yang pertama, antaqa'a halatal qiyam fil fardi. Terus yang kedua, wa antakuna bil arabiyah. Mengucapkannya dengan ucapan lafaz bahasa Arab. Allahu Akbar, nggak boleh Allah Maha Besar, nggak boleh. Karena ada mas kelompok-kelompok di Jawa tuh yang ketika takbir dia menerjemahkan. Nah, itu kentir namanya itu. Payah. Dan itu sepakat. Allahu Akbar. Coba bareng-bareng. Allahu Akbar. Bukan Allah ya. Ketika alif lam fathala, lam fathala, ha fataha. Bukan Allah, tapi Allah. Wah, lebih keren lagi kalau kita tahu makharijul hurufnya. Hamzah di mana keluarnya? Di bagian tenggorokan paling bawah. Disebut dengan aqsal halki. Ada berapa huruf yang keluar dari tenggorokan? Ada 6. Hamzah ha, ain ha, ghain kha. Maka ketika kita mengucapkan huruf hamzah dalam lafaz Allah, maka usahakan betul-betul hamzah itu ada di bawah tenggorokan. A. A. Waduh. Ngaji susah nggak? Nih, enggak kan? Malah makin tambah ilmu. Makin tambah ilmu, sholat makin diterima oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kemudian lam di mana? Mengucapkan huruf lam. Mengucapkan huruf lam nih. Jadi lam itu adanya di ujung lidah, ya. Makhrajnya di ujung lidah agak melebar sedikit ditempelkan kepada gigi sanaya ulia. Ini apa lagi ini gigi sanaya ulia kan? Nggak apa-apa ya, biar paham. Jadi gini, lalilubal. Huruf itu dia akan berasa ketika mengucapkan saat disukun. Coba sekarang kita jauhkan dulu huruf lam, diharokati fathah. Jauh. Harokati kasroh. Jauh. Mulai dekat. Lu. Sekarang sukunkan. Bal. Ketika teman-teman mengucapkan huruf lam dan lidahnya tidak menempel kepada gigi sanaya ulia dengan melebar, maka ucapannya salah. Bal. Nah, bukan keluar. Bal. Bukan begitu. Bal. Ya, harus paham ini. Terus ha di mana ha? Coba, ha di mana ha? Keluarnya huruf ha di mana? Di mana? Tenggorokan apa di dada? Siapa yang bilang dada? Bang Umar nih, ya? Oh salah ya? Oh udah beda ya gitu ya? Ingat, tidak ada huruf yang keluar dari dada. Ya, huruf semuanya keluar dari tenggorokan, lisan. Jadi ada 5 tuh, ada 5 makhraj. Yang pertama al-halqi, yang kedua al-lisan, kemudian yang ketiga yang pertama al-halqi, yang pertama al-jawub, yang kedua al-halqi, yang ketiga al-lisan, yang keempat asyafatain, yang kelima al-khayshum. Itu tempat-tempat keluarnya makhorijul huruf yang jumlahnya ada 28 dibagi 5. Pusing nggak? Enggak apa-apa ya, pas ya Mas ya, aman. Nah, nggak apa-apa, nggak tahu juga nggak apa-apa. Ya, belajar tajwid hukumnya wajib, tapi paham ilmu tajwid hukumnya sunnah. Mempelajari ilmu tajwid hukumnya wajib, pahamnya fardu kifayah, bukan sunnah, pahamnya fardu kifayah. Kalau dalam majlis kaji plo nggak ada yang paham tajwid, semuanya berdosa. Alhamdulillah di sini ada yang paham, Mas Rido. Ya, kan waktu itu awal-awal ngaji itu ngaji tajwid ya Mas ya? Masih ingat nggak Mas? Baik. Terus wa antakuna bil arabiyah, mengucapkannya dengan bahasa Arab. Jadi nggak sah mengucapkan lafaz takbir dengan bahasa Indonesia. Contohnya Allah Maha Besar, nggak boleh. Terus yang kedua, yang selanjutnya wa antakuna bil lafdzil jalalah. Nah, dengan lafaz Allah, nggak boleh Ar-Rahmanu Akbar, nggak boleh. Kenapa sih harus lafaz Allah? Kan Allah kan punya 99 nama. Akhirnya Mas Rido iseng. Udahlah bismillah. Ar-Rahmanu Akbar. Nggak sah. Jadi harus lafaz Allah. Allahu Akbar. Terus wabilafdil akbar, wabilafdi akbar. Idofahnya atau kalimat setelah lafdzul jalalah yaitu lafaz akbar. Apa sih lafdzul jalalah itu? Lafdzul jalalah itu lafaz Allah. Nah, biar paham. Ya, lafaz Allah. Lafdzul jalalah namanya nih. Kemudian diidofahkan akbar. Ya, kalimat ya yang disandarkan setelah lafdzul jalalah adalah lafaz akbar. Contoh misalnya ada Mas Ridho pengen Allahur Rahim. Sah apa enggak sholatnya? Boleh apa enggak sholatnya? Yang boleh siapa? Enggak boleh. Ya. Jadi dia wajib harus Allahu Akbar. Enggak boleh Ar-Rahmanu Akbar. Atau enggak Allahur Rahim. Atau enggak Allahus Somad. Sekali-kali lah pengen pakai Allahus Somad lah. Istaqimu tarasu wa la takhtalifu. Allahus Somad. Kan sama aja. Kalau Akbar juga sifat Allah, As-Somad juga sifat. Kenapa nggak boleh? Itu udah ketentuan dari Rasulullah
Sallallahu alaihi wasallam. Nggak usah tanya-tanya. Kenapa sih Pak Ustadz yang dipakai cuma lafaz akbarnya aja, yang lain nggak boleh? Ya nggak tahu saya juga, dari Rasulullah kok diajarkannya seperti itu. Jelas ya di sini ya, insyaallah ya. Wa bil lafzi akbar wa tartibu bainal lafdzataini, dan tertib antara lafaz Allah dengan lafaz akbar tuh tidak ada jeda. Tidak ada begini. Allah akbar. Nggak sah juga begitu tuh. Jelas di sini? Jadi tidak ada jeda, nggak boleh. Harus tertib bainal lafdzataini. Allahu akbar. Kemudian selanjutnya wa alla yamudda hamzatal jalalah wa adamu maddi ba'i akbar. Jadi tidak boleh memanjangkan lafaz hamzah dalam lafaz Allah. Memanjangkan huruf hamzah dalam lafaz Allah. Nggak boleh gini. Allahu akbar. Ada tuh kayak gitu tuh. Banyak. Dan biasanya daerah-daerah Jawa itu. Kakek-kakek imamnya udah tua, pokoknya kalau nggak dia imam nggak boleh. Pokoknya tunggu dia mati baru yang lain boleh maju jadi imam. Ya kan? Allah, wah tuh, udah nunggu lama-lama salah lagi lafaz takbirnya. Jadi nggak boleh Allah, tapi bolehnya Allahu Akbar. Coba yang salah, hamzahnya dipanjangin dalam lafaz Allah. Coba Mas, jenengan. Yang salah coba. Yang salah coba. Ada nggak Mas ya? Banyak kayak gitu tuh. Itu hebat Imam Syafi'i sampai detail menjelaskan tentang syarat-syaratnya takbir. Nah sekarang banyak kelompok yang meninggalkan Imam Syafi'i katanya. Nggak usah kita ikut Imam Syafi'i juga biasa aja kok, dia manusia kayak kita, Masya Allah. Ilmunya luar biasa. Beliau umur 11 tahun sudah menjadi mujtahid mutlak. Sudah memberikan fatwa. Pada waktu itu di Palestina memberikan fatwa. Ya kalau sekarang MUI-nya lah, ketua MUI-nya. Nih gimana nih wahai Muhammad bin Idris nih, boleh nggak nih? Nggak boleh. Nih bagaimana nih? Boleh. 11 tahun. 7 tahun sudah hafal Quran. 10 tahun sudah hafal 600.000 hadis. Kita ini siapa kalau nggak ikut Imam Syafi'i? Laulal ulama la saran nas kal bahaim. Imam Syafi'i ingin memberikan fatwa tentang masalah darah haid, maka beliau rela menikahi wanita lebih dari 200 wanita. Hanya untuk bertanya. Bukan nafsu. Ditanya, perempuan A, kamu kalau keluar darah itu warnanya apa? Oh merah. Nanti beliau tanya lagi, kalau kamu keluar darah itu bagaimana? Oh saya agak kehitam-hitaman. Oh kalau kamu bagaimana? Itu di detail Imam Syafi'i tanya seperti itu. Coba sekarang siapa yang tahu ya di antara syarat kalau itu sudah suci dari najis itu, maka harus hilang, warnanya harus hilang, rasanya harus hilang, baunya harus gimana cara ngerasain tuh bagaimana? Kalau enggak pikirnya para ulama dulu tuh bagaimana? Misalnya keletong apa? Keletong tuh tai sapi ya Mas? Keletong. Oh, keletong. Apa dirasain begini? Mau kita ngerasain begitu? Coba. Lalu sekarang kita tinggal enak aja duduk setiap Selasa malam Rabu ngaji fikih aman. Ini malah kita nyalahin Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Jadi kita wajib ikut para ulama. Makanya di antara syarat orang itu dikatakan ahlus sunnah wal jamaah, maka wajib mengikuti salah satu dari 4 imam mazhab. Wajib. Jangan mencampur adukan 4 imam mazhab. Giliran habis wudhu ikut mazhabnya Imam Abu Hanifah. Nanti giliran lagi ihram ikut mazhab yang lain. Kan Imam Abu Hanifah setelah wudhu salaman sama istri nggak batal. Nggak batal. Yang batal setelah wudhu salaman sama istri ya adalah pendapatnya Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah itu dikatakan oleh para ulama ahlur ra'i. Beliau tuh ahli menafsirkan hadis langsung dengan mata tuh. Dulu sebelum Imam Malik ada, 2/3 dunia tuh semuanya mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah hebat. Ulama-ulama yang 4 itu hebat sekali, itu yang dikatakan dengan bintang.
Nah, kalau berakidah kita wajib mengikuti salah satu dari dua imam. Siapa aja? Imam Asy'ari dengan Imam Maturidi atau Abul Mansur Maturidi. Kalau dalam ilmu Al-Quran kita wajib mengikuti pendapat Imam Hafiz an Asim yang kita baca saat ini. Nanti ada bacaan-bacaan yang lain-lain. Ada qiraah Hamzah contohnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu jangan disalahin juga. Tapi malah salah lagi kayak gitu. Wah, ini parah lagi nih ngaji ini, nggak betul nih. Alaihim padahal di situnya ada alaihim. Nanti ada lagi setiap mim jama' dia didomahkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hebatnya Islam tuh banyak ilmunya. Jadi orang tuh kalau senantiasa ngaji nggak gampang menyalahkan orang lain. Nanti ada lagi namanya taklil. Taklil dibagi menjadi dua. Ada taklil sugro, ada taklil kubro. Taklil sugro tuh yang dibacanya wadduha. Yang kubro dibacanya wadduhe. Nah, gitu Nabi mengatakan ungzilal Quran bisa ba'ati ahruf. Al-Quran itu diturunkan atas 7 gaya bacaan. Terus wa adamu maddi ba'i akbar, dan nggak boleh memanjangkan lafaz ba dalam kalafat akbar, huruf ba dalam lafaz akbar. Contoh, Allahu Akbar, nggak boleh. Barnya panjang apa pendek di situ? Pendek. Nggak ada mat. Apa itu mat? Apa mat tuh? Itolatu sautil mamdud biharfil mat. Memanjangkan bacaan karena adanya huruf mat. Huruf mat ada berapa? Apa aja? Atromol dalam kalimat ayo, dalam kalimat nuhiha. Nah, ini ngaji tajwidnya begini sudah 4 tahun. Jadi ngaji tajwidnya itu sudah langsung bisa mempreteli satu kalimat dan satu huruf. Contoh, bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, ba keluarnya di 2 bibir. Sifatnya jahar. Ketika dia berharokat kasroh maka sifatnya seperti ini, berharokat fathah maka sifatnya seperti ini. Harus 4 tahun dulu ngajinya. S1 lebih dari S1 kayaknya, Mas. Makanya saya kasih gelar ST. Apa tuh ST? Sarjana Tajwid. Alhamdulillah teman-teman Alam Mau'idhah baca Al-Fatihahnya sudah nyambung syaratnya ke Rasulullah SAW. Karena sudah saya berikan sanad. Harus 4 tahun dulu ngajinya berarti. Terus selanjutnya yaitu wa alla yushaddidal ba. Tidak boleh mentasydidkan lafaz ba, huruf ba dalam lafaz akbar. Nggak boleh begini, Allahu Akbar. Nggak boleh. Suka begitu tuh. Dalam huruf ba di lafaz akbar apakah ada tasydid? Ada nggak? Coba baca bareng-bareng. Nah, ada nanti orang-orang yang mentasydidkan lafaz ba, itu nggak boleh tuh. Allahu Akbar, nggak boleh seperti itu. Kalau begitu maka sholatnya tidak sah. Wa alla yazida wawan sakinatan, dan tidak boleh menambahkan waw sakinah atau waw setelah lafaz haknya setelah lafaz Allah. Jadi ada waw di sini nih. Nah. Allahu Akbar. Kan beda-beda tipis tuh, bener nggak? Bener nggak? Itu kalau kita dengar dan kita ikut makmum sama mereka yang begitu ketika mengucapkan takbir, ya berarti sholat kita sama-sama nggak sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar apa Allahu Akbar? Apakah ada huruf waw setelah ha? Tidak ada. Yang lebih parah lagi, dia mentaklil Allahu Akbar, Allah. Ada begitu, suka begitu nggak? Suka dengar begitu nggak? Wah, itu kayak mah betul padahal dia salah. Makin dia bertakbir, makin dilaknat oleh Allah. Makanya Nabi mengatakan rubba qari'il Qur'an wal Qur'an yal'anuh.
nanti akan datang pada hari kiamat kepada umatku, orang baca Quran makin baca makin dilaknat. Makin baca makin dilaknat. Siapa ya Rasulullah? Baca Quran tapi nggak dengan tajwidnya. Ini sekarang nih, yang salah dalam takbiran tuh parah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bukan walillahil hamd. Walillahil hamd. Jadi harus betul itu. Hati-hati, ya. Makanya jangan sampai kita mengucapkan tuh kalimat-kalimat salah. Saya sering sampaikan dimanapun saya kajian saya, bapak-bapak, teman-teman semuanya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau mau menghafal tuh dengan dilihat, bukan dengan mendengar. Banyak keliru kalau mendengar tuh. Banyak kelirunya. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ada yang salah itu. Maulaya sholli wa sallim daiman abada. Alal apa ala coba? Ayo coba. Coba. Alal habibika apa ala habibika? Jangan malu-malu, di sini belajar. Yang alal siapa yang alal? Selain Ustaz Gipari. Ustaz Gipari jawab pelanggaran. Bukan alal habibika, tapi ala habibika. Itu kan doa dan itu menyanjung Nabi. Kalau dalam doa kita salah, Allah nggak terima doa kita. Dalam ini juga nih, berkiri dalam Allahumma antas salam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darab salam tabarakta rabbana wa ta'alaita apa wa ta'alaika? Ada yang wa ta'alaika di sini? Nah, itu hati-hati juga tuh. Itu doa. Pantesan ya. Padahal kata Nabi doa yang paling makbul adalah doa setelah sholat. Tapi kenapa kita doa setelah sholat nggak dikabul oleh Allah? Karena mintanya salah. Karena mintanya salah. Ada ustadz doa untuk mayit, mas. Wah, dia dipanggil sama keluarganya, dikasih uang. Allahumma ja'al qabrahu raudhatun min riyadil jinan waj'al qabrahu hufratun min hufarin niran. Ya Allah, jadikan kuburnya taman dari taman-taman surga dan jadikan kuburnya jurang dari jurang-jurangnya neraka. Kata mayit, sial gue didoain. Udah dikasih duit sama keluarga gua, doanya salah lagi. Udah gitu yang aminnya semua, amin, amin. Hati-hati tuh. Nah, makanya saya sering sampaikan tuh sama teman-teman, kalau menghafal tuh dilihat, jangan cuman mendengar. Mendengar karena telinga kita tuh nggak sempurna. Apalagi ketika dalam bacaan-bacaan sholat. Subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la. Ditasydid atau tidak ditasydid? Rabbiyal a'la. Ayo coba. Subhana rabbiyal a'la atau rabbiyal. Ayo. Yang ini apa yang ini? Hah? Ayo, mumpung lagi bab sholat ini. Jangan sampai sholat salah. 70 tahun sholat salah semua. Ayo. Wah, lebih galak dari Ustaz Hidayat ini. Yang atas apa yang bawah? Yang tasdid apa yang tidak bertasdid? Yang bertasdid. Rabbiyal azimi apa rabbiyal azimi? Azimi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati. Apa minhu samawati? Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Masya Allah, ini banyak yang keliru. Hati-hati. Ya kalau ini masih mending lah, aman. Karena ini sunnah hayat. Tapi jangan salah juga dalam sunnah.
biar kita sempurna sholatnya, maka kita jangan salah. Itu harus betul, apalagi yang di rukun qauli. Pertama, Allahu Akbar dalam takbiratul ihram. Yang kedua, tahiyat akhir yang diucapkan ketika tahiyat akhir. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua Al-Fatihah, yang ketiga tahiyat yang keempat bacaan salam ke kanan. Bukan assalamualaikum, tapi assalamualaikum warahmatullah. Kalau Mas Ridho ketika salam tidak pakai alif lam syamsiyah atau alif lam ma'rifat, maka salatnya tidak sah. Ya Allah, selama ini bagaimana sholat saya ya Allah? Alhamdulillah diberikan fasilitas oleh Mas Ridho untuk kita bisa ngaji untuk kita bisa ngaji fikih. Mudah-mudahan sholat yang dulu Allah terima. Kalau kata Kiai Uzairon tuh gini, guru saya, paling enggak dalam hidup kita tuh ada satu Al-Fatihah yang keterima, udah aman. Ini 70 tahun Al-Fatihah tapi nggak keterima-terima. Kenapa? Karena nggak belajar ilmu fikih. Hati-hati sekali. Insya Allah ya. Ini penting nih dalam rukun qaul ini penting sekali. Oke lah, doa iftitah nggak perlu mungkin sebagian banyak yang hafal, ada yang tidak dibaca pun nggak jadi masalah. Tapi rugi. Kalau kita sholat pengen maka untuk menyempurnakan dari sholat kita, maka kita sempurnakan dengan sunnah tersebut. Itu sunnah abadnya kita sempurnakan, sunnah hayatnya juga disempurnakan. Kalau seandainya kita hanya mengikuti yang rukun, sholat kita nggak ada 3 menit Mas. Allahu Akbar, Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, bacaan tahiyat. Yarhamukallah. Bacaan tahiyat, bacaan doa-doa yang lain itu kalaupun nggak dibaca tidak apa-apa, tapi sholatnya tidak sempurna. Jelas di sini insya Allah ya. Jadi Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan salah. Jangan Allah juga. Allah. Luruskan barisan. Allah. Udah gitu baca niatnya panjang banget. Nawaitu usolli. Udah pakai nawaitu, pakai usolli lagi. La ilaha illallah. Cukup di usolli, udah cukup. Ya. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi. Itu yang panjangnya. Tadi yang ringkasnya bagaimana? Coba. Subuh. Usolli fardhu subhi Allahu Akbar. Kalau jadi makmum tambahkan makmuman. Usolli fardhu subhi makmuman Allahu Akbar. Pak Ustadz, adaan imaman segala macam itu bagaimana? Itu sunnah hayat. Terus wa alla yakifa baina kalimatai takbir waqfatan tawilatan wala qasiratan. Sudah tadi disebutkan. Tidak adanya jeda yang panjang atau pendek, nggak boleh. Allahu Akbar, nggak boleh. Tapi langsung Allahu Akbar, atau jedanya sebentar. Allahu Akbar, nggak boleh ngambil nafas. Ya, kalau berhenti sejenak dalam ilmu tajwid apa namanya? Waqaf. Waqaf itu berhenti sejenak untuk ngambil nafas. Kalau sakta berhenti sejenak tanpa nafas. Contohnya mimmarqadina hada ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Siapa yang ketika baca Yasin tahu kalau itu sakta? 1. 2. Selain jangan Ustadz Ghifari lagi. Yang lain. Ada. Itu mimmarqadina tuh kita wajib sakta loh. Mimmarqadina, berhenti, nggak usah ngambil nafas. Hada ma wa'adar rahman wa mimmarqadina hada. Salah kalau begitu. Dalam ilmu tajwid salah. Ya kalau tahu ilmu tajwidnya dan dia masih melanjutkan bacaannya jadi dosa. Ya itu mungkin ya yang kata Nabi, banyak orang baca Quran tapi nggak tahu ilmu Al-Quran. Ada berapa sakta dalam Al-Quran? Ada 4 sakta.
Yang pertama surat Al-Kahf. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Berhenti dulu tuh Mas. Iwaja qayyima. Nanti ketika pengen melanjutkan di ayat kedua, qayyiman liyungdhira ba'san syadidan min ladzi ila akhir. Yang kedua dalam surat ya, mimmarqadina hadza. Ingat, berhentinya sama. Kalau wakaf dia ngambil nafas, kalau saktah dia nggak boleh ngambil nafas. Sama-sama berhenti. Kemudian yang ketiga dalam surat Al-Qiyamah, waqila man raq. Dia wajib berhenti tuh, nggak boleh waqila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal tafatis saqu bis-saq, nggak boleh. Tapi waqila man raq. Terus yang keempat di dalam surat Al-Mutaffifin, kalla bal rona. Itu wajib tahu kita, itu wajib tahu. Maka di sini ada kaitannya ternyata dengan lafaz takbir. Wa alla yakifa baina kalimatai takbir waqfatan tawilatan wala qasiratan. Tidak boleh berhenti lama, ya, tidak boleh berhenti sebentar apalagi lama. Jadi langsung Allahu Akbar. Boleh memanjangkan lafaz Allah kalau dalam hatinya ragu-ragu. Contoh, misalnya ada orang yang was-was. Nah, menurut pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal, orang yang was-was dia sunnah talaffuz bin niat. Jadi sunnah melafadzkan niat. Usolli fardhu itu dia sunnah. Kalau dia merasa dirinya was-was dan dia tidak talaffuz bin niat, maka dia keliru. Jadi orang yang was-was, dia merasa was-was. Ketika sholat, usolli. Susah banget ini. Usolli fardo. Orang udah setahiyat akhir, dia masih usolli. Masih usolli. Ada yang kayak gitu? Banyak? Hah? Tapi mungkin ada Mas di sebagian, dan biasanya mohon maaf sekali, biasanya itu nyerangnya ke orang-orang pesantren. Saya punya teman itu, kalau wudhu gini, Allah. Jadi ngiranya itu najis saja di situ. Bagaimana cara hilangnya was-was itu? Sering-sering baca An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Makanya sebagian imam kalau pas lagi mau sholat, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Pak Ustadz, itu dalilnya apa sih? Dalilnya nggak ada sebenarnya. Cuman nggak jadi masalah dibaca, karena yang dibaca adalah Al-Qur'an. Nah, sebagian ulama mengatakan untuk terhindar dari penyakit was-was, maka bacaan itu dalilnya. Tapi kalau dalil mutawatir yang maksud dari Nabi nggak ada. Kalau kalian mau sholat, baca dulu An-Nas, ya enggak, Nabi nggak ngajarkan gitu. Nah, bagi teman-teman yang ada was-was, di jalan, di mana-mana, pokoknya di mana-mana, usahakan baca An-Nas. Insya Allah dengan sendirinya, dengan barokahnya surat An-Nas, Allah akan sembuhkan was-wasnya. Nah, jadi ada tuh yang usolli. Nah, buat orang yang was-was seperti itu, maka dia sunnah talaffuz bin niat. Usolli fardhu zuhri arba'a rakaat. Gini aja, yang pendek aja. Usolli fardhu zuhri Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, atau enggak, ketika azam, dia boleh memanjangkan lafaz Allah. Sebagian ulama mengatakan ini lewat dari hukum tajwid. Ada 17 harokat. Contoh. Allahu Akbar. Nah, boleh begitu. Yang penting jangan hamzahnya yang panjang. Nggak boleh. Allah, nggak boleh. Fikih itu sebenarnya enak bagi orang yang paham. Allahu Akbar. Kok Ustadz nggak niat sih? Niat, dalam hati niatnya. Kalau antum katakan saya nggak niat, berarti antum yang salah. Kenapa? Karena niat itu letaknya dalam tidak dilafadzkan niat itu. Nah, niat itu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu sambil berbarengan dengan amal. Kecuali dua amal. Pertama, amal haji dan umroh. Yang kedua, amal ibadah puasa. Contoh, Mas Rido berangkat umroh, maka niat umrohnya
harus keluar dari kota Mekah di Yalamlam atau di Zulhulaifah. Niatnya di situ. Labbaik Allahumma umratan lillahi ta'ala. Udah niat naik bis berangkat ke Mekah, tawaf di Mekah. Niatnya sama amalnya beda nggak? Beda. Niatnya di tempat miqat, amalnya di kota Mekah. Perhatikan nih, semua niat qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi ya. Niat itu menyengaja sesuatu sambil berbarengan dengan amal. Ketika Allah niat dalam hati. Pak Ustadz, saya mah niatnya ketika keluar dari rumah, saya udah niat sholat, jadi sampai masjid langsung Allahu Akbar. Nggak sah. Nggak sah begitu. Ente nggak ngaji tuh. Ada dulu yang nanya sama saya begitu. Nanya sama saya waktu itu, kami keluar di puncak dari Ambon itu. Wah, agak debat sedikit. Ternyata dia nggak punya ilmu. Katanya ikut sama apa nggak jelas lah. Orang-orang yang bilang, pokoknya ketika kita keluar dari rumah sudah niat sholat, itu sudah dihitung sholat. Jadi sampai masjid nggak ada azam dalam hati. Karena niatnya sudah di rumah. Ya udah, betul kita niat di rumah. Tapi kan kalau ikut pendapatnya para ulama, apa itu niat? Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu sambil berbarengan dengan amal. Kecuali dalam dua ibadah haji dan umrah, dan ibadah puasa. Coba, niat puasa wajib kapan? Malam. Kalau seandainya Bang Saul, dia malamnya nggak niat, pas azan subuh dia niat, sah nggak puasanya? Nggak sah, tapi dia wajib imsak. Apa itu imsak? Wajib menahan dari makan dan minum. Sama seperti orang puasa, tapi tidak dihitung sengaja makan. Gua udah nggak puasa ini, dosa besar. Hati-hati, itu harus paham tuh. Ya, makanya ada pendapat Imam Malik, kalau di awal Ramadan niat puasa 30 hari. Di awal ya, di pertama. Nanti takutnya di pertengahan Ramadan dia safar pulang kampung, akhirnya dia tidak sholat taraweh. Biasanya orang yang nggak niat itu karena nggak taraweh. Bener nggak? Betul kan? Karena kalau taraweh kan dibimbing niatnya. Kalau nggak taraweh dia nggak bisa niat itu. Nah, maka ada pendapat Imam Malik untuk lebih menjaga ibadah kalian, boleh talfik sebentar, sementara mengikuti pendapatnya Imam Malik, tapi tetap setiap malam wajib niat. Takut di pertengahan Ramadan dia lupa niat, maka kita ikut pendapat Imam Malik. Jelas ya di sini ya. Jadi kalau niatnya ibadah haji dan umroh, niatnya harus di miqat. Apa itu miqat? Tempat niat. Ya, tempat niat. Ini Mekah di sini, ini Ka'bah di sini nih. Maka Mas Ridho harus keluar dulu. Keluar dari kota Mekah. Mungkin ke Yalamlam. Di sini baru niat. Labbaik, salat dulu 2 rakaat, salat sunnah ihram, baru niat. Labbaik Allahumma umratan lillahi ta'ala. Kemudian balik lagi naik bis, baru amalnya di kota Mekah. Tawaf. Jelas ya di sini insyaallah ya. Sama dengan puasa. Niatnya waktu malam, mengerjakannya setelah fajar apa sih fajar sodik tuh? Azan subuh. Waktu subuh tuh namanya fajar sodik. Kemudian wa ayyusmi'a nafsahu jami'a hurufiha. Ketika mengucapkan lafaz Allahu Akbar, jelas didengar oleh telinganya sendiri. Dari mulai hamzahnya lafaz Allah sampai ro-nya lafaz bar. Allahu Akbar. Nggak boleh. Allahu Akbar. Nggak boleh. Allahu Akbar. Jelas ya? Harus didengar semuanya. Ada berapa huruf berarti itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 huruf. Harus sempurna kita dengar. Allahu Akbar. Jadi nggak boleh Allahu Akbar. Nggak boleh. Apalagi sampai nggak dengar. Saya mah takbirnya dalam hati. Aduh, emang belajar fikih itu ya beginilah belajar fikih. Banyak lucunya. Wa dukhulul waqti fil muwaqqat wa iqa'uha halal istiqbal. Dan melafatkannya, mengucapkannya ketika masuk waktu sholat setelah iqamat.
Nggak bisa, belum iqamat tiba-tiba Mas Ridho udah Allahu Akbar, pas lagi selesai iqamat baru tinggal gini. Kok antum nggak takbir? Kan udah takbir tadi sebelum qomat. Ya nggak sah. Wadukhulil waqti. Jadi mengucapkannya ketika waktu sholat tuh sudah ditegakkan. Ketika iqamat selesai baru pas berdiri begini, dah bismillah. Allahu Akbar. Langsung. Jadi jangan dulu nunggu takbir duluan biar nanti pas selesai iqamat langsung sedekap. Habis la ilaha illallah, imam udah Allahu Akbar, Mas Ridho udah. Kata Mas Arif, ini Ridho kok nggak takbir ini? Beres salam, lu kan nggak takbir, Dok? Gue udah takbir tadi sebelum qomat. Nggak sah gitu, tidak sah. Terus wa iqa'uha halal istiqbal, jelas. Ketika mengucapkan lafaz tersebut menghadap ke arah kiblat, kecuali dalam sholat safar, di dalam perjalanan, atau dalam sholat apa? Syiddatul khauf. Apa itu sholat syiddatul khauf? Itu sholat ketika dalam perang. Dalam perang itu ada cara sholatnya juga. Itulah saking pentingnya sholat, sampai-sampai Allah mengajarkan beberapa cara sholat dalam perjalanan, beberapa cara sholat dalam perang. Wa alla yukhilla biharfin min hurufiha wa takhiru takbiratul ma'mum an takbiratil imam. Yang terakhir, kalau dia jadi makmum, maka dia tidak boleh mendahului takbirnya imam. Contoh, imam baru Allah, masjidnya udah akbar. Imamnya misalnya Haji Irdan, Allah, di belakang masjidnya Allahu Akbar. Nunggu Haji Irdan kelamaan. Nggak sah tuh, begitu juga tuh. Nabi mengatakan, barang siapa yang sengaja mendahului imam, ya, gerakan-gerakan imam dia dahului semuanya daripada imam itu tersebut, maka nanti pada hari kiamat Allah akan rubah mukanya seperti keledai. Keledai. Kayak rusak, kata Allah. Nauzubillah. Imam belum sujud, dia udah sujud duluan. Imam belum duduk di antara dua sujud, dia sudah duduk duluan. Maka orang yang seperti ini pada hari kiamat mukanya akan dirubah oleh Allah seperti rusak. Itu loh saking pentingnya memuliakan imam. Makanya imam itu punya derajat. Imam itu punya derajat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau imamnya salah, dia melanjutkan kesalahannya, maka dia membawa semua jamaahnya nggak dapat pahala jamaah. Udah tahu nih kalau imam di sininya bolong, ya tapi gua malu kalau batal, akhirnya dilanjutin, maka dia dosa besar itu, dosa besar. Nauzubillah min zalik. Jadi memang imam tuh betul-betul punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah ketika kita sholat berjamaah di masjid, hadis tentang memanjangkan bacaan dalam sholat itu berlaku ketika sholat sendirian, teman-teman. Perhatikan ini, jangan sampai imam sudah mau salam, ente masih sujud. Wah, saya ikut hadis fa'aksiru sujud, fa'aksiru du'a fi sujud. Itu berlaku ketika kapan? Ketika antum sholat tahajud, antum sholat duha, antum sholat sunnah. Tapi kalau berjamaah, secepat apapun bacaan imam, antum lagi doa, maka tinggalkan doa antum untuk berbarengan dengan imam. Jangan sampai ya kita lagi sholat berjamaah, karena kita tahu hadis bahwasanya berdoa dalam sujud terakhir adalah doa yang paling diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya imam salam kita masih sujud. Sebagian ulama mengatakan itu nggak sah. Hati-hati nih. Penting ilmu berjamaah ini penting sekali. Bahkan ketika kita tahiyat nih, Mas. Lagi tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul, untuk menghormati imam. Makanya teman-teman yang biasa jadi imam, ketika bacaan tahiyat agak dipanjangkan, ya, jangan terlalu pendek, karena dalam tahiyat itu banyak doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang pakai sayyidina silahkan.
Yang nggak pakai juga nggak jadi masalah. Yang masalah tuh yang nggak sholat. Di sini yang pakai Sayyidina angkat tangan. Yang nggak pakai Sayyidina, yang nggak pakai, alhamdulillah banyak beberapa yang nggak jadi masalah, ya. Jadi yang pakai sah, yang nggak pakai juga sah. Yang nggak sah itu yang menyalahkan. Ente tahu dari mana ente nggak pakai, ente pakai Sayyidina? Padahal Nabi mengajarkan hanya Allahumma sholli ala Muhammad. Lu mau nggak dipanggil namanya sama anak? Misalnya nama kita Ridho. Do sama Mamas. Kira-kira bagaimana? Udah. Saya pakai Sayyidina karena saya menghormati Rasulullah. Antum nggak pakai Sayyidina ya karena hadisnya tidak pakai Sayyidina. Masa iya Nabi berdoa di hadapan saya nih Sayyid, saya nih Raja? Kan enggak, Rasulullah kayak gitu kan. Maka yang pakai Sayyidina luar biasa, yang nggak pakai ya sesuai dengan hadis Rasulullah ketika mengajarkan sholat para sahabat. Tapi di kesempatan yang lain Nabi mengatakan, ana sayyidu wuldi Adam, aku adalah sayyidnya anak Adam. La nabiyya min ba'di wala fakhar, tidak ada nabi setelah aku Muhammad bin Abdullah. Rasulullah berbicara di hadapan Allah mengatakan, aku adalah sayyidnya anak Adam. Ya udah, yang salah tuh yang menyalahkan. Yang nggak pakai Sayyidina dengan dasar sallu kama ra'aitumuni usolli. Yang pakai Sayyidina ta'ziman lin Nabi. Saya mah pakai Sayyidina. Kenapa? Kayaknya nggak cocok banget panggil Rasulullah dengan namanya. Misal Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, berarti kita sama-sama punya dalil aman. Yang nggak aman tuh yang menyalahkan udah ya. Yang nggak aman tuh yang menyalahkan. Ketika kita dalam tahiyat tuh, maka cari doa-doa yang paling panjang. Maka ada empat perkara yang Nabi ajarkan. Ketika innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Dilanjutkan lagi, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta faghfirli innaka antal ghafurur rahim. Bebas. Yang penting jangan baca Quran. Ya, jangan baca Quran. Perbanyak doa di tahiyat akhir kalau sholatnya sendirian. Kalau sholatnya berjamaah wajib ikut imam. Ini kalau sholat imam ini terlalu cepat nggak apa-apa. Ya, antum sebelum berdoa pun sudah Allah terima doa antum. Kenapa? Karena antum menghormati imam. Imam itu punya tanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, rukun qaul yang kedua adalah bacaan Al-Fatihah. Lanjut apa bagaimana nih Mas? Sampai Al-Fatihah. Sampai beresin Al-Fatihah? Lumayan ya? Ya, bacaan Al-Fatihah. Dari mana bacaan Al-Fatihah itu? Kalau 3 imam, bacaan Al-Fatihah itu dari Bismillah. Nanti ada imam yang tidak membaca Al-Fatihah, betul-betul nggak baca. Imam Malik. Jadi cuman Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kalau Imam Abu Hanifah dia baca tapi sir. Sir itu betul-betul nggak kedenger. Kalau kedengar sama jamaah di speaker namanya jahar. Saya mah ikut pendapat yang Al-Fatihah itu bismillahnya disirkan. Tapi antum selalu saya dengar baca Al-Fatihahnya bukan sir namanya itu. Ya baca bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, itu namanya bukan sir itu. Itu namanya jahar. Kedengar sama jamaah. Ya, betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, nanti Imam Ahmad juga sama. Yang dijaharkan tuh Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Al-Fatihah itu disebut oleh Rasulullah sebagai Sab'ul Mathani. Apa itu Sab'ul Mathani? 7 ayat yang diulang-ulang. Berapa kali kita dalam sehari membaca Al-Fatihah? 17 kali. Dan di situ dalam Al-Fatihah itu mencakup semua doa. Pertama, bismillahnya memuji Allah. Kedua, alhamdulillahnya memuji Allah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahimnya memuji Allah. Malik Yaumiddinnya masih memuji Allah Subhanahu
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita minta. Ihdinas siratal, kita siratal ladzina an'amta 'alaihim, kita minta perlindungan dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi dalam 7 ayat itu mencakup semua doa kita. Makanya sebagian ulama mengatakan, kalau seumpama Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Al-Qur'an yang berjumlah 30 juz, cukup hanya di Al-Fatihah selesai semuanya. Cukup Al-Fatihah. Dan dari Al-Fatihah itu yang paling utamanya adalah lafaz Bismillah. Ini contohnya. Dah, nggak usah. Aman ini dah. Enggak, aman. Nah, 30 juz 6.666 ayat, 114 surat. Ini semua dirangkum dalam surat Al-Fatihah. Kalau seumpama Allah tidak menurunkan ini semua, hanya cukup di 1 surat, maka itulah jadi pedoman dalam hidup kita. Jadi jangan main-main sama Al-Fatihah tuh. Pak Ustadz kasih amalan dong, udah baca Al-Fatihah. Masa Al-Fatihah doang? Masa Al-Fatihah doang katanya. Allahu Akbar. Dalam Al-Fatihah ini mencakup semuanya. 6.666 ayat, 114 surat itu mencakup di sini nih. Nah, satu surat yang disebut dengan Sab'ul. Apa artinya Sab'ul Matsani? 7 ayat yang diulang. 7 ayat yang diulang. Diulangnya berapa kali dalam sehari? 17 kali. Coba. Nah, dalam Al-Fatihah ini, itu yang paling banget dimuliakan, mencakup semuanya itu dalam 1 ayat. Lafaz Bismillah. Ila akhir ya. Jadi kalau seumpama Allah nggak turun kata apa, cukup Bismillah, ya udah. Semua masalah kita itu lewat Bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nabi mengatakan, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa aqta, wa fi riwayatin fahuwa abtar. Barang siapa yang mengerjakan sesuatu dan tidak diawali dengan bismillah, maka amalnya nggak sampai arsy-Nya Allah, bergelantungan aja di awan, bergelantungan. Nah, dari bismillah ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 1 huruf. Lafaz ba. Allah nggak turunkan Al-Fatihah. Allah nggak turunkan bismillah. Allah hanya turunkan lafaz huruf ba, cukup. Ba. Saya punya kitab segini tebelnya nih, namanya Bahsul Basmalah. Bahsul Basmalah. Itu hebatnya ulama menafsirkan lafaz ba sampai segini nih tebelnya nih. Ba-nya tok, belum sinnya lafaz bismillah. Ba-nya ba doang, ba. Nih, ba-nya ini 3 kali Al-Qur'an tuh dikumpulkan tuh. Al-Qur'an dijadikan satu tuh, ada di kitabnya di rumah warna hitam. Itu nama kitabnya Bahsul Basmalah. Ada satu ulama yang menafsirkan dalam lafaz bismillah, ba-nya aja udah 3 kitab. Ba-nya tok, apalagi sinnya. Coba gimana hebatnya ilmunya Allah itu. Tapi Allah katakan begini, tidaklah aku berikan ilmu ke dunia kecuali hanya tetes. Ada air begini kan. Nah, ini nih ilmu yang Allah berikan ke kita. Jadi ilmunya Allah masih selautan itu. Yang segitu aja ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Mustadrak Hakim, Imam Suyuti, Tadribur Rawi dalam hadisnya. Bagaimana kalau Allah kasih 1 sendok ke kita? Yang setetes, kata Allah dalam Al-Quran, saya lupa ayatnya,
aku berikan ilmu ke dunia ini kecuali hanya setetes dari lautan. Kalian celupkan jari kalian kelingking di lautan ya, Mas Ridho, ke tengah lautan, kemudian tes begini, atau enggak usah di laut dah, di bak besar itu, kemudian kita celupkan sedikit begini, tes. Yang sisanya itu ilmunya Allah yang Allah kasih ke kita. Allah kasih segini nih. Yang segini, saya punya kitab namanya Bahsul Basmalah. Tebelnya segini nih. Dari pembukaan sampai akhir khatam kitab itu hanya menjelaskan huruf ba dalam lafaz bismillah. Coba. Betapa besar ilmunya Allah. Nah, dari ba-nya lafaz bismillah ini Allah kumpulkan di satu. Nih di sini nih. Titik. Di titik. Wah, ini masuknya udah ilmu tasawuf tertinggi ini udah. Ini udah ilmu iman ini. Makanya namanya apa? Nuqtatul wahdah. Udah. Titik ini apa maknanya? Allah maknanya. Maknanya adalah Allah. Udah nggak ada lagi selain Allah. La ma'buda illallah. Wala mawjuda illallah. Ini di sini nih. Udah di sini. Allah. Udah, kalau udah ngomong Allah udah nggak bisa bicara apa-apa lagi. Nah, coba hebatnya. Jadi kita baca bismillah tiap hari dalam sholat. Dan itu disebut dengan disebut dengan sab'ul masani. Apa tadi sab'ul masani? 7 ayat yang diulang-ulang. Maka harus betul, ada syarat-syaratnya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nggak boleh alha, nggak boleh. Tidak boleh menghilangkan tasydid dalam bacaan Al-Fatihah. Ulama sepakat dalam ilmu fikih, kalau ada satu tasydid yang hilang ketika mengucapkan tasydid dalam Al-Fatihah, batalat sholatuhu, maka batal sholatnya. Ada berapa tasydid dalam Al-Fatihah? Ada 14 tasydid. Nanti sampai rumah dilihat Qur'annya, dihitung tasydidnya. Di mana letak tasydidnya? Insyaallah ya. Nah, biar paham. Oh, letak-letak tasydidnya tuh di sini. Biar paham. Wa syurutul Fatihati asyratu. Syarat membaca Al-Fatihah itu ada 10. Yang pertama at-tartib. Jadi tidak ada jeda. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil nafas. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena Rasulullah itu baca Qur'annya, hadis riwayat Sayyidina Umamah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi yaqra'ul Qur'an, beliau membaca Al-Qur'an ketika satu ayat nafas. Alhamdulillahi rabbil alamin, berhenti. Ar-Rahmanir Rahim. Jadi harus tertib. Harus muasalah. Enggak ada jeda. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Lama dulu. Nggak boleh begitu. Atau enggak bacanya dia cepet tapi tidak betul, salah tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ada 23 rakaat 7 menit. Itu gimana cara sholatnya itu? Terus wal muwalatu, dan mualah, bermuasalah. Jadi berkelanjutan antara ayat 1 dengan ayat berikutnya, saling berkesinambungan. Wa mura'atu hurufiha. Yang kedua yaitu menjaga huruf-hurufnya. Jadi nggak boleh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hati-hati. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ya kan? Nasta'in. Ya kalau dari awal dia nggak belajar, itu keliru. Tapi kalau memang lahjahnya lahjah bahasa Arab, lahjahnya lahjah Jawa,
nggak jadi masalah. Saya mah Pak Ustadz udah ngaji tapi nggak bisa-bisa tuh ain tuh. Ya, ngak terus. Ain ngak lagi, ain ngak lagi. Ngak. Ngi. La ilaha illallah. Terusnya wa mura'atut tasdidan. Dan harus memperhatikan tasdidnya. Wa alla yaskuta saktatan, dan nggak boleh diam lama. Tadi sudah dijelaskan. Jadi kalau kita membaca Al-Fatihah harus hafal tasdidnya di mana letak-letaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tidak boleh menambahkan huruf atau waw setelah lafaz Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman nggak boleh. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika di akhir di akhir bacaan-bacaan, maka kita harus mematkan mat arid apa? Nasta'in apa mat apa kok? Iya, nasta'in mat apa namanya? Apa? Mat arid li sukun. Jadi kita harus milih antara 2, 4 atau 6. Jadi jangan sampai lafaz bismillahnya 2, lafaz alhamdulillahnya 6. Contoh gini. Bismillahirrahmanirrahim 2. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kalau mat arid li sukun itu, maka dia harus konsisten. Kalau dia pilih 2 ya 2. Kalau dia pilih 4 ya 4. Bagaimana cara mengaturnya Pak Ustadz? Rasakan sendiri. Nah, jadi ketika kita mematkan mat arid li sukun di akhir bacaan, maka kita rasakan sendiri. Contoh, alhamdulillah, kita mau 6 nih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Dan ingat, huruf yang di akhir kalimat tersebut nggak boleh ada dengungan. Nggak boleh begini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salah. Ar-Rahmanir-Rahim. Salah. Tapi harus jelas. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Paham ya insyaallah, jelas di sini insyaallah ya. Kemudian selanjutnya yaitu walau qasirotan, nggak boleh juga diam pendek diam, nggak boleh. Jadi walaupun sebentar diamnya nggak boleh, kecuali ngambil napas. Yaksidu biha qat'ul qiraah. Tidak boleh membaca seluruh ayat tetapi tidak betul i'rab belakangnya. Kalau mau disambungkan ya namanya dia apa? Waslul jam'i ya dalam ilmu tajwid ya. Waslul jam' itu diwasolkan semuanya. Jadi harus betul belakangnya, Mas. Namanya i'rab. Jadi kayak bacaan harokat-harokat yang di akhir itu namanya i'rab. Apa itu i'rab? Taghyiru awakhiril kalimi likhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha. Itu i'rab namanya. Apa itu? Beda-bedanya harokat yang ada di akhir kalimat. Contoh gini. Bismillahirrahmanirrahim. Mi apa mu apa ma? Yang jelas nih. Maka teman-teman, kalau pengen mewasolkan harus paham tuh belakangnya. Jangan sampai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Ini ngawur ini. Baca i'rabnya salah. Kalau nggak paham, lebih baik kita qat'ul jam'i. Setiap satu huruf kita berhenti atau kita pisah. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan itu bacaan yang paling sempurna. Daripada diwasolkan. Jelas di sini insyaallah? Jelas ya? Maka teman-teman ketika baca Al-Fatihah lebih baik santai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih enak daripada mau buru-buru ngapain sih? Ya kan? Nggak ada ini juga. Nggak jelas nanti bacanya. Wa qira'atu kulli ayatiha wa minha al-basmalah wa adamul lahni al-mukhil bil makna. Tidak boleh ada bacaan lahan yang bisa
merubah makna dari lafaz tersebut. Apa ya? Gimana contoh salahnya ya Ustaz Gifari ya? Coba. Alhamdulillahi rabbi, enggak ditasdid. Alhamdulillah, iya gini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu ada tasdidnya apa enggak? Ada enggak? Yang ada angkat tangan yang ada. Yang enggak ada angkat tangan yang enggak ada. Satu orang yang angkat tangan. Ada tasdidnya itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau salah tuh susah diikutin ya. Ihdina apa ihdina? Pakai ha apa pakai ha? Ha besar ya. Ha besar. Dalam ilmu tajwid sebenarnya ha itu tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil. Cuman karena sudah biasa di Indonesia akhirnya namanya ha besar. Terusnya wa an takuna halatal qiyam fil fardi. Dan bacanya kalau sholat fardu, kalau dia mampu berdiri, dia berdiri. Terus yang terakhir, wa ayyusma'a nafsahul qira'ah wa alla yatakhallaha dzikrun ajnabiyyun. Yaitu didengar oleh telinganya sendiri. Nggak boleh, jadi pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ya, pelan-pelan. Usahakan seperti itu. Kemudian buat para wanita, kalau berjamaah maka nggak sunnah ucapkan amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka wanita diam. Amin. Cukup amin. Yang aminnya cukup laki-laki. Kenapa? Karena suaranya wanita adalah aurat. Wallahu a'lam. Beres. Takbir beres, rukun qauli, Al-Fatihah beres. Nanti besok tinggal kalau panjang umur tinggal membahas syarat-syarat baca tahiyat akhir. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan enggak? Ayo bertanya. Baik, Ustaz Abdurrahman. Jadi katanya Ustaz, apa hukumnya kita bermakmum dengan imam yang tadi bacaannya Masya Allah itu ya nggak sesuai dengan ilmu tajwid ya? Nggak sah. Kita makmum. Iya, nggak sah sholatnya. Tidak sah. Jadi harus mufarokoh. Ya, harus mufarokoh. Kalau tahu bacaannya salah. Sekarang kita lihat. Kalau seandainya dia mau belajar, masih aman. Tapi kalau dia nggak mau belajar, maka nggak sah. Kalau lahannya sampai merubah. Gimana sih? Coba contoh yang salah gimana sih, Mas? Coba jenengan pakai mic coba. Contoh yang salah dalam Al-Fatihah coba. Bingung juga cara ini mencontohkannya. Bismillah, gimana ya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman itu. Kalau tahu dia bacaannya keliru, maka kita wajib mufarokoh. Tapi kalau nggak sampai merubah lahan tajal, namanya ada lahan jali ya. Lahan ajali itu, jadi lahannya itu tidak sampai merubah bacaannya dia, masih aman. Kalau kayak gitu aman, nggak jadi masalah. Jadi kita mufarokoh tuh boleh ikut gerakan imam, tapi kita tidak berjamaah. Seperti itu. Kalau kita yakin dia nih betul-betul keliru bacaannya ini, kenapa harus berjamaah sama dia? Ya udah, kita ikut berjamaah tapi terpisah, memisahkan diri. Karena kita bermakmum dengan orang yang bacaannya keliru, yang bacanya keliru, itu lahan. Tapi kalau kita yakin dia nih udah mau belajar nih, kalau di Al-Fatihahnya aman Mas, misalnya gitu ya, walaupun tidak sempurna bacaannya, tapi keliruan di surat ngawur nih. Misalnya wal adiyati dobhan, fal muriyati qodhan, gitu kan. Itu masih nggak jadi masalah. Yang penting gini, yang penting Al-Fatihah, didengar Al-Fatihahnya. Kalau Al-Fatihahnya betul,
walaupun Al-Fatihahnya kurang sempurna, tetapi tidak sampai merubah kepada keseluruhan bacaan, masih aman, Mas. Aman, tenang, aman, Mas. Aman. Yang penting kita paham kalau dia bacaannya walaupun tidak sempurna, tapi tidak merubah. Seperti itu, Ustadz. Ada lagi nggak? Ayo, Adam. Gimana, Bang Adam? Ini imam muda. Ya. Nah di desa ada dua, yang satu yang tadi dibahas Ustaz Abdul Rahman tadi, pertanyaannya memang banyak salahnya. Yang kedua imam mudanya ini lulusan pondok, tapi salam kanannya itu nggak ada suaranya salahnya baru ke kiri. Masa sih? Malah Assalamualaikum. Iya. Nah itu gimana ya? Tapi tersalah cuma dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kiri. Kalau dalam hati. tapi jenengan betul-betul tidak mendengar. Umi Maksudnya Fir? Nah gitu. Maksudnya dengar nggak suka dia? Assalamualaikum. Enggak dengar kan? Nggak dengar. Kan umi aja. Karena saya 2 kali kan ngawain mereka. Yang kedua saya penasaran, yang kedua saya liatin. Iya, karena biar sempurna sholatnya Mas Ridho daripada keliru terus kan. Enggak, biar sempurna. Coba Mas, kalau jenengan berani tanya ya, kalau jenengan berani tanya, itu salam ke kanan kenapa nggak ada suara? Padahal itu termasuk bagian dari rukun qauli, dan itu syaratnya rukun qauli itu hanya didengar oleh telinganya sendiri. Tapi kalau berjamaah, makmum wajib paham itu, wajib tahu. Malah kalau sekarang ini kebanyakan, kalau di Jakarta ini saya juga nggak tahu nih, salam ke kanannya kenceng, salam ke kirinya nggak ada suara. Ini kebalik kan? Nah, makanya itu ada di beberapa masjid itu yang Assalamualaikum warahmatullah. Tapi giliran salam ke kiri kagak ada suaranya. Nggak ada suara. Udah, namanya egois kalau gitu. Apalagi dia menjadi imam. Kalau seandainya dia masih mengucapkan, dia masih sah. Walaupun hanya didengar oleh telinganya sendiri. Tapi kalau dia tidak salam, hanya diucapkan dalam hati, nggak sah sholatnya. Coba nanti jenengan tanya kalau ini. Berani tanya ya? Nah, harus ditegur. Ajak makan dulu kalau negornya, ajak makan bakso dulu. Ustaz, saya mau tanya nih, mohon maaf, gitu aja. Ya gimana bercandanya jenengan lah, kan tukang bercanda. Pengen ngikutin sahabat, siapa yang tukang? Nuaiman. Nah, mudah-mudahan Mas Ridho dibangkitkan di belakangnya Sayyidina Nuaiman. Karena ngikuti lucu-lucunya Sayyidina Nuaiman. Siapapun sahabat yang kita ikuti, kita akan masuk ke dalam surga. Nabi mengatakan, ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku tuh seperti bintang. Siapapun yang kalian ikuti, maka kalian akan mendapatkan hidayah dari Allah. Jadi kalau ikut sahabat pasti benarnya. Kalau ikut selain sahabat, maka banyak kelirunya. Jadi wajib ikut sahabat. Gimana Bang Adam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustaz, nama saya Adam. Nah, Saya ingin bertanya. Ada 2 pertanyaan Ustaz. ya. Satu tadi masih fresh. Kita sholat maghrib itu masbuk dapat kloter yang kedua di Masjid Albina. Jadi imam itu lagi zikir Ustaz, pakai speaker. Jadi imam kita yang lagi sholat baca Al-Fatihah, kita makmum itu di rakaat pertama nggak melepaskan amin karena nggak kedengeran dia selesai Al-Fatihah atau belum. Nah itu sholatnya gimana Ustaz? Baik. Nah yang kedua, satu Ustaz, saya pernah lihat ada seorang Ustaz juga ketika imam sudah salam dia masih lanjut Ustaz, masih lanjut sholatnya. Nah, saya berpikir gini, kalau imam sudah salam berarti udah putus hubungannya sama makmum Ustaz. Iya. Ah berarti udah kalau Dari yang di mananya? oh jadi gimana penjelasannya? Apakah boleh gitu setelah putus dari imam, kan imam udah salam, udah putus tuh hubungan sama makmum. Ya. Tapi dia masih tetap Oh, baik, tahan ya. gitu Ustaz. Gitu. Kau gimana kau? Ya. Adam Lubis. Jawaban pertama tetap sah karena mengucapkan amin adalah sunnah hayat.
Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Enggak amin. Aminnya cuman atau enggak amin. Enggak mengucapkan amin. Salat sah enggak? Sah salatnya karena mengucapkan amin dalam salat termasuk bagian dari sunnah hayat. Tapi rugi kalau nggak ngucapin amin karena ada keutamaan mengucapkan amin di belakangnya, dolinnya di belakangnya ucapan walad dolin yang diucapkan oleh imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allah mengatakan, aku ampuni dosa hambaku karena dia mengucapkan amin di belakangnya imam. Berapa tahun diampuni dosanya? Setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Jadi kalau orang nggak berjamaah nggak dapat keuntungan ini. Coba rugi kan? Sholat sendirian, mending sholatnya betul bacaannya. Kalau sholat sendirian tuh lebih banyak salahnya daripada betulnya. Kalau sholat berjamaah walaupun salah tapi terhitung betul. Nabi mengatakan sholatul jamaati afdhalu min sholatil fardhi bi 27 darajatan. Berdirinya dalam berjamaah antum itu lebih utama daripada 27 derajat. Kalau 27 derajat yang sholat 100 orang kali 100. 1 derajat kata Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, jaraknya antara arsy-nya Allah dengan buminya Allah subhanahu wa ta'ala. Aduh, masih ninggalin berjamaah. Apalagi kalau sholatnya sholat subuh, pahalanya lebih banyak lagi. Bang Umar kangen ya sama Bang Ogi ya? Tadi pagi. Kangen nggak? Bang Ogi tadi pagi kecapean. Ya. Terus yang kedua, Bang Adam, tetap lihat yang tadi sholatnya sah. Karena aminnya tadi adalah sunnah hayat. Gak amin pun gak jadi masalah, tapi rugi nggak dapat pahala sunnah. Yang kedua, makmumnya kurang ngaji dan dia kurang beradab kepada imam. Ketika imam sudah salam, maka segera putus juga bacaan dia. Yang penting sudah selesai rukun tahiyat. Rukun tahiyat itu apa? Pertama, bacaan tahiyatnya. Yang kedua, sholawat kepada baginda nabinya. Bener ya? Enggak sampai sholawat Ibrahimiyah, cuma sholawat aja. At-tahiyatul mubarakatus itu bacaan tahiyatnya. Sholawat kepada baginda nabinya sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad cukup. Kemudian selanjutnya adalah salam ke kanan. Seperti itu. Wallahu alam. Jadi semuanya sah Bang Adam. Ya, semuanya sah. Paham di sini insyaallah? Jangan tinggalin berjamaah di masjid ya insyaallah ya. Barang siapa yang pergi ke masjid dari rumahnya dengan wudhu yang sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala akan senyum kepadanya. Gimana kalau disenyumi Allah tuh? Ya Allah, saya senang tuh sama si fulan tuh. Kata Allah. Maka Allah panggil malaikat Jibril. Jibril, saya cinta sama si Bonar tuh. Cintai si Bonar. Maka Jibril cinta kepada si Bonar. Maka Jibril memanggil seluruh penduduk langit. Wahai penduduk langit, Allah mencintai Bonar, saya pun mencintai Bonar. Wajib buat kalian cinta kepada Bonar. Kalau Allah sudah cinta kepada seorang hambanya, malaikat Jibril sudah cinta kepada hambanya Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat-malaikat yang lain sudah cinta, fawdi'alahul qabul, kata Nabi, masalah dunia selesai. Untuk mendapatkan kecintaan Allah bagaimana? Berjamaah di Nabi mengatakan man kharaja, barang siapa yang keluar dari rumahnya pergi ke masjid, fahuwa dhaminun 'ala Allah, maka ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Man alifal masjida alifahullah, barang siapa yang datang ke masjid, maka dia dijamu oleh Allah. Jadi orang di masjid itu seperti orang beriman di masjid itu seperti ikan dalam air. Ini di masjid gerosak-gerusuk. Enggak tenang di masjid itu. Tadi saya bikin video singkat itu pagi-pagi ya. Kita nih pengen dapat cintanya Allah, pengen dapat ridhonya Allah, pengen mati husnul khotimah, pengen tenang. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, untuk mendapatkan 3 perkara tersebut cuma dengan satu cara, diam diri di masjid. Insyaallah ya. Berapa terima semuanya. Gimana Mas? Ada. Gimana Bang Saul? Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan saya ini bisa jadi mewakili Kodani juga. Karena kita Mualaf. sama orang yang mualaf. Pak Ustadz,
bagaimana kami menyikapi ketika kami ini kan mungkin bisa dibilang ilmu basic tentang sholat itu bisa dibilang belum sempurna gitu Pak. Nah ketika kami ikut sholat berjamaah, bagaimana kami bisa tahu bahwasannya imam itu bacanya salah. Nah kemudian bagi kami itu nanti akan seperti apa gitu Ustaz, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kami pun tahu ada yang salah, mungkin untuk mufarokah itu tadi itu pun pasti ada tata caranya kan Ustaz? Ya. Nah itu bagaimana kami menyikapi itu Ustaz? Baik, jangankan yang baru mualaf, mungkin yang Islam juga gimana cara mufarokoh. Yang udah Islam dari kecil tahu cara mufarokoh bagaimana. Jadi mewakili semua jamaah yang ada di sini. Yang pertama, bagaimana cara tahu kalau orang itu salah atau betul? Belajar. Kalau orang belajar maka tahu mana yang salah, mana yang betul. Maka buat Bang Saul sama Kodani dan semuanya, kalau kita nggak belajar, kita nggak tahu mana yang salah, mana yang betul. Paham ya, insya Allah ya? Nah, jadi Bang Saul husnuzon aja kalau imam itu betul. Husnuzon. Kemudian yang kedua, cara mufarokoh bagaimana sih? Gampang. Langsung aja saya memutuskan berjamaah dari imam. Dalam hati. Udah. Walaupun ikut gerakan imam untuk menjaga fitnah. Contoh, saya lagi sholat. Di sini saya bolong nih. Kan ini kan aurat. Bang Saul di belakang. Perasaan ngaji kemarin syarat sahnya sholat harus menutup aurat. Sementara imam bolong. Nah, kalau Bang Saul terus ikut bersama imam, sholatnya imam sah, sholatnya Bang Saul nggak sah. Kenapa? Bermakmum kepada orang yang auratnya terlihat. Jelas ya? Jadi ketika Bang Saul ngelihat, imam bolong sarungnya, langsung saya niat mufarokoh dari berjamaah. Langsung aja. Niat misah berjamaah. Udah, ikut gerakan tapi tidak berjamaah. Karena apa? Untuk menjaga kesahan sholat kita. Nanti setelah selesai panggil, Pak Imam, mohon maaf, kayaknya sarungnya bolong deh. Oh iya, maka imamnya wajib ulang, bukan wajib qadha, wajib ulang. Kalau dia nggak ulang berarti dosa dia. Kenapa? Karena sholatnya nggak sah. Kalau dia taunya masih di waktu sholat. Tapi kalau taunya sudah azan asar misalnya, Bang Saul lupa habis sholat duhur langsung pergi ke kantor. Sholat asar dia masih pakai sarung yang sama dan posisinya sama. Bang Saul bilangin, Pak Imam, mohon maaf ya, tadi saya ngelihat Pak Imam tuh sholatnya sarungnya kayaknya ada yang bolong deh, kena rokok. Nah, maka dia boleh ngulang, boleh tidak. Kenapa? Karena waktu sholat sudah selesai. Nggak kodo. Jelas di sini ya. Tapi lebih sempurnanya lagi bagaimana? Lebih sempurnanya lagi, ya dia ulah. Niatnya bukan kodok mas, niatnya i'adah. Usolli fardhu zuhri i'adatan lillahi ta'ala. Saya niat salat duhur karena mengulang salat yang tadi. Jadi niat salat ada 3, ada adaan, ada i'adatan, ada kodoan. I'adatan itu salat dihormatil waktu. Mas Ridho di atas pesawat, tidak ada debu, tidak ada air, tapi wajib sholat dalam keadaan masih berhadas kecil, maka sholatnya lihurmatil waktu. Saya sholat duhur karena menghormati waktu duhur. Nanti setelah sampai i'adatan seperti itu. Atau enggak, kalau dia was-was, dia ragu-ragu, maka kodoan. Ada lagi? Ayo, saya yakin di dalam sholat ini banyak sekali yang keliru ini. Baik. Siapa namanya? Itu. Ini temannya Mas Haji ya? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat sujud Ustaz, itu kan kita nggak boleh baca Al-Quran. Ya. Tapi boleh berdoa. Kalau doanya itu doa dari Al-Quran yang kita baca itu termasuk baca Al-Quran atau enggak? Enggak, kalau niatnya doa enggak. Kalau niatnya doa enggak. Kayak orang haid baca Rabbana atina fid dunya hasanah enggak apa-apa. Kalau niatnya doa. Tapi kalau niatnya baca Quran jadi dosa. Ada 10 perkara yang dilarang bagi orang yang haid.
Pertama sholat, masuk masjid, bawa itikaf di masjid, kemudian megang Quran, menyentuh Quran, membuka Al-Quran, membaca Al-Quran, tawaf, kemudian sholat. Tadi udah belum sholat itu? Ada 10, pokoknya ada 10 perkara. Gak boleh tuh. Mbak-mbak, ibu-ibu yang head, baca Rabbana atina fid dunya hasanah kan itu dalam Al-Quran tuh. Niatnya baca Quran dosa. Tapi kalau niatnya doa, nggak dosa. Ayo misalnya mami ngajarin mama, ayo doa sapu jagat mas. Rabbana, diajarin sama mami, Rabbana yarhamukallah, Rabbana atina fid dunya. Tapi dengan niat mengajar, zikir nggak jadi masalah. Tapi dengan niat membaca Al-Quran jadi berdoa. Dan orang haid nggak boleh wudhu ya, karena wudhunya orang haid tetap tidak sah. Kalau berwudhu malah dosa. Namanya mubazir, bermain-main dalam agama. Allah yarhamukallah. Cukup ya insyaallah ya. Nah, insyaallah nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan pertemuan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disampaikan menjadi bekal untuk kita sholat. Ya. Nanti kalau di sini kurang jelas tinggal buka YouTube-nya, diperhatikan. Nanti dicatat. Saya pengen tuh dicatat nih, kayak gini-gini tuh dicatat nanti di rumah. Nanti kan ada apa namanya? Ada rekamannya dicatat. Apa rukun-rukunnya sholat, apa syarat-syaratnya sholat. Karena kalau mendengar tuh apalagi kita banyak urusan. Besok aja udah lupa. Jangan besok lah, sekarang ini tanya mungkin udah lupa. Insyaallah ya. Kita doa dulu ala hadihin niyya wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah buat niatnya masing-masing, silahkan. Allah. Ala hadhihi wa ala niyatul qabul khususan fi hadzal majlis ngaji plong. Sebutkan siapa yang mau dikirimi Al-Fatihah, terutama orang tua kita yang hidup segera, yang hidup senantiasa disehatkan oleh Allah, yang sudah tidak ada mudah-mudahan kuburnya diterangi oleh Allah, dipertemukan dengan Rasulullah SAW, nanti sama-sama masuk surga bareng kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah min jami'il ma'asi waz dzunub. Astaghfirullah li wa li walidayya wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa liman jaa fihuna ya Allah. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Ya Rahman, hai Zat yang Maha Pengasih. Ya Rahim, hai Zat yang Maha Penyayang. Berikan kasih sayang-Mu kepada kami ya Allah. Berikan rahim-Mu kepada kami ya Allah. Ya Ghaffar, hai Zat yang Maha Pengampun. Ya Tawwab, hai Zat yang Maha menerima taubat kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah, yang zahir maupun yang batin, yang tampak maupun yang tidak tampak ya Allah, yang disengaja maupun yang tidak disengaja ya Allah, yang besar maupun yang kecil ya Allah. Hari ini kami banyak melakukan maksiat kepadamu ya Allah, sehingga dengan maksiat kepadamu ya Allah tercegah amal-amal kebaikan yang kami ingin kerjakan ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, ampuni dosa istri kami ya Allah, yang tampak maupun yang tidak tampak ya Allah, yang zahir maupun yang batin ya Allah. Ampuni mereka ya Allah, istri kami ya Allah, sayangi mereka ya Allah, sebagaimana orang tua mereka menyayangi mereka ya Allah. Berapa banyak hak kami tidak kami tunaikan untuk mereka ya Allah. Kami marah, kami dendam, kami benci kepada mereka ya Allah. Padahal mereka sudah senantiasa membawa anak-anak kami dengan dalam kebaikan, mengurus anak-anak kami ya Allah. Sempurnakan iman dan akhlak mereka ya Allah.
tinggikan derajat istri kami ya Allah. Berikan kesabaran kepada mereka ya Allah, sebagaimana Engkau memberikan kesabaran kepada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya Allah, jaga mereka semua ya Allah. Jaga pandangan mereka dari kami ya Allah, jaga pandangan mereka ya Allah dari melihat perkara yang haram ya Allah. Jauhkan mereka dari mara bahaya fitnah dunia ya Allah. Istri kami sayang kepada kami, menjaga kehormatan kami, tapi kami malah lalai ya Allah. Kami berdusta, berbohong kepada istri kami ya Allah. Berapa kali ucapan kami yang membohongi mereka ya Allah, padahal mereka telah menjaga kehormatan kami ya Allah di dunia kami ya Allah. Mereka berusaha sahwaya ya Allah, ingin menjadi istri soleha ya Allah, tapi kami malah mengkhianati mereka ya Allah. Kami dusta kepada mereka ya Allah, kami membohongi mereka ya Allah. Terimalah iman mereka ya Allah, terimalah amal mereka ya Allah. Mereka mendidik anak-anak kami ya Allah dengan didikan kasih sayang ya Allah. Maafkan kesalahan mereka ya Allah. Tumpahkan dosa-dosa mereka kepada kami, karena kami tidak menunaikan kewajiban kepada mereka ya Allah. Kami tidak bisa menundukkan pandangan ya Allah. Kami tidak bisa menundukkan hati kami ya Allah, padahal kami punya mereka ya Allah yang senantiasa mencegah dosa kami dari berzina ya Allah. Ya Allah, Engkau berikan istri kepada kami yang soleha ya Allah. Dengan adanya istri ya Allah, kami bisa tertahan dari perbuatan maksiat ya Allah. Ya Allah, ampuni juga kesalahan anak keturunan kami ya Allah. Mungkin anak-anak kami tidak bisa menghafal Al-Quran karena dosa yang kami buat ya Allah. Keturunan kami susah taat kepada Engkau ya Allah karena kemaksiatan yang kami buat ya Allah. Ya Allah, kami bersimpuh di hadapan-Mu pada malam ini ya Allah. Sempurnakan iman kami ya Allah pada malam hari ini ya Allah. Setelah ngaji ini ya Allah, harapan kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, dosa istri kami ya Allah, dosa anak kami ya Allah. Jadikan anak kami sebagai anak yang Kau banggakan ya Allah. Engkau redha kepada anak kami ya Allah. Jangan Kau jadikan benalu anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, kami pasrahkan anak-anak kami kepada Engkau sebagaimana Sayyidah Maryam memasrahkan Nabi Isa kepada Engkau ya Allah. Kami pasrahkan agama anak kami kepada Engkau ya Allah, sebagaimana Kau pasrahkan anaknya Luqman. Ya Allah, berapa banyak orang tua yang hari ini menangis karena anak tidak taat ya Allah. Jangan Kau jadikan anak kami bagian mereka ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak kami sebagai penyejuk mata kami, dunia kami dan akhirat kami ya Allah. Ya Allah, jangan Kau jadikan anak kami sebagai fitnah buat kami ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami keturunan yang soleh ya Allah, sebagaimana keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Berikan kepada kami keluarga yang baik ya Allah, sebagaimana keluarganya Luqman al-Hakim. Ya Allah, Tuhan kami punya orang tua ya Allah, siang dan malam memikirkan kami. Ayah kami ya Allah rela berbohong kepada kami agar kami bisa makan ya Allah. Kaki mereka pecah-pecah ya Allah, keringat keluar dari tubuh mereka ya Allah agar kami bisa makan ya Allah. Tapi hari ini kami membentak mereka ya Allah. Mereka mengajarkan bicara kepada kami dengan perlahan, dengan kasih sayang, tapi hari ini kami membentaknya ya Allah. Maafkan orang tua kami ya Allah, abah kami ya Allah, ayah kami ya Allah, bapak kami ya Allah. Ayah kami siang dan malam ya Allah mencari rezeki ya Allah, mencari nafkah ya Allah agar kami bisa sekolah ya Allah, agar kami tidak menjadi orang yang bodoh ya Allah. Mereka senantiasa mengatakan, jangan seperti bapak karena bapak bodoh. Ya Allah, maafin abah ya Allah. Berapa hentakan ya Allah, hari ini kami membentak orang tua kami padahal dia mengajari kami bicara ya Allah. Kadang-kadang kami gak sepaham kepadanya ya Allah, tapi kami malah meninggalkannya ya Allah. Maafkan semuanya ya Allah, maafkan ya Allah. Tinggikan derajat orang tua kami yang laki ya Allah.
Maafkan kesalahan mereka kalau masih mereka membohongi kami ya Allah dalam hal apapun ya Allah. Ya Allah, tumbuhkan kecintaan dalam hati kami kepada ayah kami ya Allah. Walaupun ayah kami orang jahat ya Allah, tapi di mata kami dia nggak jahat ya Allah. Dia nggak mau anaknya seperti bapaknya ya Allah. Allah, dia mencari nafkah ya Allah agar kami bisa ibadah dengan tenang ya Allah. Dia mencari nafkah ya Allah agar kami bisa makan ya Allah. Tapi hari ini kami malah berdusta kepada orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jadikan air mata kami yang menetes di mata kami ya Allah sebagai penghapus dosa-dosa mereka ya Allah. Nauzubillah ya Allah, kalau saat nama orang tua kami masuk ke dalam neraka ya Allah, besarkan tubuh kami ya Allah agar mereka tidak masuk ke dalam neraka jahanam ya Allah. Ibu kami juga ya Allah, umi kami ya Allah, kami pernah membentak ya Allah sehingga menyakitkan hati mereka ya Allah. Maafkan ya Allah, maafkan kami ya Allah, kami durhaka ya Allah. Kami durhaka ya Allah. Banyak kemauan, keinginan orang tua kami yang belum kami tunaikan ya Allah, padahal kami mampu ya Allah. Ya Allah, hari ini kami masih ngitung-ngitung untuk memberikan orang tua kami ya Allah. Orang tua kami gak pernah ngitung-ngitung itu semua ya Allah. Dan kami ini anak durhaka ya Allah. Jangan kau jadikan kami anak yang durhaka ya Allah. Buka pintu surga untuk mereka ya Allah. Ya Allah, sehatkan orang tua kami yang masih ada di majelis ini ya Allah. Sehatkan ya Allah, berikan hidayah ya Allah. Kami tidak akan bisa seperti ini kalau bukan karena doa mereka ya Allah. Ya Allah, jadikan ridho-Mu karena ridho orang tua kami ya Allah. Jangan kau jadikan murka-Mu karena murka orang tua kami ya Allah. Ya Allah, kalau seumpama ada orang tua kami yang di sini sudah tidak ada ya Allah, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Mereka pernah berbohong ya Allah, mereka mungkin pernah mencuri agar kami bisa makan ya Allah. Mereka mengorbankan segala cara agar kami bisa hidup dengan tenang ya Allah, siang dan malam ya Allah. Umi kami ya Allah, ibu kami ya Allah mengandung kami selama 9 bulan ya Allah. Ya Allah, kami gak bisa membalas kesakitan yang dia rasakan ketika melahirkan kami ya Allah. Balas kesakitan itu dengan surga-Mu ya Allah. Kalau di antara orang tua kami sudah tidak ada di sini ya Allah, terangi kuburnya ya Allah. Rindu dengannya ya Allah. Jumpakan kami di dalam mimpi kami ya Allah. Ya Allah, jumpakan kami dalam mimpi kami. Pertemukan mereka dengan Rasulullah SAW. Ya Allah, jadikanlah teman-teman di majelis ini ya Allah teman-teman yang baik ya Allah. Jaga iman kami ya Allah. Masukkan kami ke dalam surga ya Allah. Jangan kau pisahkan kami ya Allah. Jangan kau cerai beraikan kami di sini ya Allah. Jangan kau cerai beraikan kami di sini ya Allah. Mungkin banyak cara setan ingin memecahkan kami ya Allah, tapi jangan kau cerai beraikan kami ya Allah. Majelis ini sudah dibina ya Allah 3 tahun ya Allah. Terimalah ya Allah. Susah kami mengumpulkan teman-teman di sini ya Allah. Jangan kau cerai beraikan ya Allah. Satukan hati kami ya Allah. Satukan hati kami ya Allah. Ya Allah, maafkan kami semua kalau kami ada salah kepada Engkau ya Allah. Masukkan kami ke dalam surga ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, akui kami sebagai santri guru-guru kami ya Allah. Santrinya Kiai Uzairon ya Allah. Kami butuh dengan syafaat beliau nanti ya Allah. Jumpakan kami dengan Kiai ya Allah. Ya Allah, jumpakan kami dengan Kiai nanti ya Allah. Kami paham agama karena Kiai kami ya Allah. Dan kami paham agama karena orang tua kami membiayai kami ya Allah. Ya Allah, ampuni guru-guru kami ya Allah. Angkat derajat guru-guru kami ya Allah. Sehatkan guru-guru kami yang masih hidup ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, sempurnakan semua iman kami yang ada di sini ya Allah. Satukan hati kami ya Allah, satukan fikir kami ya Allah. Istiqomahkan kami dalam mengaji flow ini ya Allah. Sampai
Engkau panggil kami ya Allah dalam keadaan kami membawa iman yang sempurna ya Allah. Istiqomahkan kami dalam dakwah ya Allah. Istiqomahkan kami dalam ngaji ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jumpakan kami dengan Rasulullah SAW di dunia kami sebelum di akhirat kami. Harapan kami terakhir ya Allah, berikan kami telaga Kausar. Berikan kami telaga Kausar ya Rasulullah. Berikan kami telaga Kausarnya Nabi. Jangan sampai Kau tidak berikan izin kepada kami untuk meminum telaga Kausarnya Rasulullah SAW. Rabbana wa'atina ma wa'atana ala rasulika wa la tuzigh dengan Rasulullah. Hari ini kami makan dahulu pernah kelaparan ya Allah. Hari ini kami kenyang dahulu Sayyidina Hasan dan Husain kelaparan ya Allah. Bagaimana nanti kami di hadapan Engkau ya Allah ketika kami kekenyangan perut-perut kami tetapi keluarganya Nabi kelaparan ya Allah. Maafkan kami karena kami makan terlalu banyak ya Allah. Para sahabat dulu kelaparan sampai diganjal perutnya dengan batu. Para sahabat rela mengorbankan anak dan istrinya demi kecintaannya kepada Engkau. Tapi hari ini kami mengaku cinta, tetapi kami tidak berani mengorbankan apa yang kami cintai. Kami dusta, cinta kami dusta ya Allah. Jangan sampai kedustaan kami mengaku cinta Engkau tidak berikan syafaat Nabi kami ya Allah. Ya Allah, akui kami sebagai umat Nabi nanti pada hari kiamat. Akui ya Allah, enggak mau kalau enggak diakui ya Allah. Enggak mau kalau enggak diakui ya Allah. Celaka kami kalau enggak diakui Nabi ya Allah. Kami belum berani mengorbankan kecintaan kami, padahal kami cinta kepada Rasulullah. Tidak seperti sahabat ya Allah. Sahabat rela mengorbankan ayah dan ibunya demi kecintaannya kepada Rasulullah. Rela mengorbankan anaknya dan istrinya demi kecintaannya kepada Rasulullah. Hari ini kami hanya mengaku cinta. Ya Allah, terimalah pengakuan cinta kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan kami syafaat Rasulullah diberikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, masukkan kami bersedih ke dalam surga bersama Nabi, melihat wajah Nabi. Walaupun kami berada di surga paling rendah ya Allah, kumpulkan kami dengan para sahabat Nabi ya Allah. Di belakang para sahabat Nabi ya Allah. Terimalah ngaji kami ini ya Allah. Terimalah salat kami ya Allah. Banyak banget ilmu salat yang belum kami tahu. Ya Allah Tuhan kami, jangan Kau matikan kami su'ul khotimah, matikan kami husnul khotimah ya Allah, dalam puncaknya pengorbanan ya Allah, dalam puncaknya iman, dalam puncaknya kajian-kajian kami ya Allah. Ya Allah, selesaikan hajatnya Mas Ridho ya Allah, keluarga ini ya Allah punya hajat besar ya Allah, ingin bangun pesantren ya Allah. Terimalah pesantrennya ya Allah sebagaimana pesantrennya para sahabat ya Allah. Terimalah pesantrennya ya Allah dan pesantren kami semua ya Allah. Terimalah hajat-hajat kami ya Allah sebagaimana hajat-hajatnya para sahabat ya Allah. Jadikanlah hidup kami sebagaimana hidupnya para sahabat ya Allah. Jadikanlah mati kami sebagaimana matinya para sahabat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.